Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Alladhi an'ama alaina fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi aziz kitabih, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ma'asyiral muslimin, atabakumullah. Dalam satu kajian kitab, seorang syekh yang bernama Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Asy-Syaubari menukil sebuah riwayat hadis dari Imam At-Tabarani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan sebuah hadis yang sederhana. Dikatakan bahwa qiwamud dunya bi arba'ati asya, tegaknya sebuah peranata kehidupan dunia ini atau peranata kehidupan umat itu tergantung kepada kekuatan 4 pilar. Yang pertama disebutkan bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Artinya ilmu yang bisa mengantarkan kepada kesadaran uluhiyah, ilmu yang bisa mengantarkan kepada khasyat Allah. Maka di sana dikatakan al ulama, sebab Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Oleh karenanya, bagaimana ilmu bisa tersandar kepada nilai-nilai uluhiyah, saya sering menyampaikan dalam konteks pengajaran Allah menggunakan 2 cara. Yang pertama ada allama bil qalam, Allah mengajarkan lewat pena atau teaching by using pen, yang outputnya adalah kaum cendekiawan. Tetapi ada cara yang kedua yang disebutkan sebagai allamal insana ma lam ya'lam, sebuah kekuatan transenden yang mengantarkan dan menjembatani bagaimana ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka disandarkan kata al-ulama dalam 3 peran pokok dari seorang ulama sebagai rijalul ummah, sebagai community leader. Yang kedua sebagai rijalul fikr atau intellectual leader, tapi juga sebagai rijaluddin atau spiritual leader. Maka kita berdoa mudah-mudahan para ulama kita mampu membimbing umat ke jalan yang benar. Kemudian yang kedua dikatakan bi'adlil umara, dengan adilnya seorang pejabat. Yang terkandung di dalam kata al-umara, seorang syekh mufassir terkenal al-Imam al-Maraghi dalam tafsirnya al-Maraghi, orang yang diberikan jabatan untuk menata kehidupan umat menjadi yang lebih baik. Bukan hanya ulama, tetapi juga al-umara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis pentingnya kebijakan, keadilan seorang al-amir. Nabi mensetarakan dengan ibadah 60 tahun. Kata Nabi, yaumun min imamin adil ya'dilu ibadatas sittina sanah. Seorang pejabat yang adil
Seorang pejabat yang benar-benar memikirkan umat untuk kebaikannya, satu hari saja itu menyamai tahajud 60 tahun. Sebab kebijakan seorang ulama, kebijakan seorang umara itu akan di backup oleh sebuah kekuatan yang akhirnya bisa melahirkan kemaslahatan banyak. Tetapi di sisi lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang amir, pejabat yang tidak adil, Nabi mendoakan 3 kali, Allahumma man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashquq lahu. Ya Allah, ya Allah, kalau ada orang yang diserai urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, ya Allah, maka saya mohon kepadamu, persulitlah urusannya di dunia ini dan di akhirat nanti. Dengan kata lain, bahwa kita memahami surga itu bukan monopoli seorang ulama, surga itu bukan monopoli kaum santri, tetapi surga milik siapa saja, profesi apa saja, asalkan dia bertakwa kepada Allah. Karena itulah maka Allah dalam statementnya pernah bersumpah sampai 3 kali, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Apa yang disumpahkan Allah? Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya profesimu beraneka ragam, tetapi yang paling mulia di sisi Allah bukan siapa Anda, bukan apa profesi Anda, tetapi inna akramakum indallahi atqakum, yaitu kekuatan atau prestasi spiritual yang disebut dengan takwa kepada Allah. Ma'asyiral mustami'in, ghafaralakumullah. Kemudian yang ketiga adalah wabisakhawatil agniya, dermawannya orang-orang yang kaya. Islam mengajarkan kehidupan yang sejahtera. Karena itulah maka ada Al-Quran yang berjumlah 30 juz, itu ayat yang tengah itu dikatakan wal yatalattaf, pas tengah yang biasanya ditandai dengan huruf tebal. Ayat ini adalah ayat tentang ekonomi, wal ya'tikum birizqim min wal yatalattaf. Dan satu surat yang ada di dalam Al-Quran, sebuah klan, sebuah kabilah yang disebutkan namanya kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy itu adalah kabilah yang menguasai perekonomian bangsa waktu itu, yang didirikan oleh eyang dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau durut nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr inilah yang mendirikan kabilah Quraisy, sehingga diabadikan di ilafi Quraisy, ilafi rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan mereka berniaga di musim kemarau dan musim penghujan. Artinya bahwa orang-orang Quraisy, orang yang begitu sangat giat di dalam bekerja, tidak mengenal musim, apakah musim kemarau atau pada musim penghujan. Maka ada perintah tentang ritualitasnya, falya'budu rabb hadzal bait, dalam mereka menyembah kepada rumahnya Tuhan, artinya Ka'bah, dengan 2 alasan. Yang pertama adalah alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan dari kekenyangan, dalam arti yang lebih luas, kekuatan ekonomi. Wa amanu min khauf, dan memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa takut, artinya kekuatan keamanan. 2 pilar kekuatan tegaknya sebuah bangsa adalah kekuatan ekonomi dan kekuatan keamanan. Maka Al-Quran mengajarkan, hadis mengajarkan, para sahabat mengajarkan bagaimana orang bekerja dengan keras. Setelah mengumpulkan harta, kemudian dia bersifat as-sakha, artinya dermawan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, ada 2 pilihan yang aku dua-duanya tidak suka, tetapi andaikan saya harus memilih dari salah satu itu, kata Nabi, siapa? Asyab al-fajir as-sakhi ahabbu ilayya minal abid al-alim al-bakhil. Anak muda yang brutal, anak muda yang nakal, anak muda yang urakan tetapi dia dermawan, lebih aku sukai daripada seorang alim, seorang ahli ibadah,
tetapi sangat kikir sekali. Oleh karenanya mudah-mudahan hidup kita secara ekonomi diberikan oleh Allah kesejahteraan. Kemudian yang terakhir adalah wa bida'watil fuqara, doa orang-orang miskin. Nasib manusia memang demikian. Artinya bahwa Allah tidak pernah menyuruh orang untuk menerima zakat. Yang diperintahkan Allah adalah mengeluarkan zakat. Artinya ada pengajaran di dalam koridor kehidupan manusia dalam agama adalah agar hidup kita adalah hidup yang sejahtera secara ekonomis. Tetapi tidak kita pungkiri bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang lazim dan sesuatu yang harus terjadi memang. Karena itulah ada di dalam miskin, agama itu membagi dua. Ada miskin yang voluntary, kemiskinan yang memang pilihan hidupnya. Banyak orang miskin bukan karena ia dimiskinkan oleh sistem, ia tidak dimiskinkan oleh keadaan, tetapi memang dia adalah miskin itu pilihan. Maka banyak dalam sebuah cerita orang yang miskin bukan karena dia tidak berharta, tapi karena memang dia menolak. Ya. Ada seorang ulama besar dalam kitab Ta'limul Muta'allim diceritakan dia mengambil kulit semangka setiap malam dari rumah orang di tempat sampah. Ketika ketahuan seorang perdana menteri, ajudannya perdana menteri, dilaporkan, kemudian dia dipanggil dan diberi uang kalau nilai sekarang mencapai 4 miliar. Tetapi orang ini menolak. Kenapa dia menolak? Padahal menerima hadiah itu hukumnya adalah sunnah, karena orang ini berpedoman al-yadul ulya khairul minal yadis sufla, bahwa tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Kalau saya seorang alim dan Anda seorang amir, saya tidak mau mengkhianati ilmu saya. Karena itulah maka saya menolak. Ada yang voluntary, tetapi yang paling bahaya adalah kemiskinan yang involuntary, kemiskinan yang bukan pilihan hidupnya, tetapi ia dimiskinkan oleh sebuah keadaan. Al-Quran menyebut kata miskin, istilah itu lebih dari 16. Ada miskin, ada fakir, ada a'il, ada zamatrobah. Walaupun miskin itu banyak istilah, tetapi artinya tetap sama, yaitu miskin. Maka Allah memberikan pilihan bahwa tegaknya dunia, tegaknya peranata hukum, tegaknya peranata kehidupan umat adalah juga karena doa dari orang miskin. Maka semoga ulama kita diberikan bimbingan oleh Allah, pejabat kita diberikan bimbingan oleh Allah, yang kaya-kaya mudah-mudahan tersentak untuk melakukan sikap-sikap dermawan, dan orang miskin tetap diberikan oleh Allah kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat bidulmatil adam binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatih lidawil basair ila yaumil mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Ma'asyiral mustami'in, ghafara lakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna a'udzubika min syarri anfusina min syarri kulli dabbah anta akhidun binasina rabbana ala siratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya jabbar ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Fa ya ibadallah
innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar.